Baik, kita lanjutkan pada pola-pola organ limpa. Pada pola-pola kelebihan, yaitu lembab dingin menyerang limpa dan lembab panas menyerang limpa. Yang pertama, lembab dingin menyerang limpa. Itu akan timbul gejala tidak nafsu makan, kemudian perasaan tertekan di dada dan di perut tengah. Perasaan dingin di perut tengah yang akan membaik dengan penghangatan. Perasaan berat di kepala, kemudian rasa manis di mulut, atau justru tidak, indera perasanya tidak berasa, tidak merasakan apa-apa, jadi lebih hambar. Kehabisan tenaga atau kelelahan dan perasaan berat. Lidah lapisan putih tebal lengket dengan nadi lambat dan licin. Gejala utamanya perasaan tertekan di perut dan dada, kemudian perasaan berat, lapisan lidahnya lengket. Itu karena serangan lembab dingin eksterior dari luar. Kemudian kelembabannya merintangi atau menghalangi di dada dan di perut, maka akan timbul gangguan-gangguan di dada dan di perut. Nah, karena sifat lembab itu berat, lengket, dan mengarah ke bawah, maka dia juga bisa turun ke bawah dengan berat, dengan lengket. Berat berarti menimbulkan perasaan berat di badan maupun di kepala. Lengket itu menimbulkan di lidah itu akan licin dan lengket dan cenderung mengarah ke bawah seperti air, maka bisa turun ke bawah, ke pembakar bawah. Kalau lembab ke pembakar bawah itu akan menimbulkan kotoran vaginal, ataupun ketika haid itu juga akan timbul kotoran-kotoran. Nah, itu karena serangan lembab dingin luar, baik karena cuaca ataupun karena lingkungan tempat tinggal. Karena cuaca sedang lembab dan suhunya dingin, kemudian lingkungan tempat tinggalnya juga dingin dan juga lembab, itu bisa menyerang tubuh, kemudian menimbulkan lembab dingin di limpa. Dan limpa juga akan terganggu pada fungsi-fungsinya dalam mengangkut dan mengubah. Itu dia akan terganggu, maka akan timbul masalah-masalah pencernaan juga. Prinsip pengobatannya dengan memecah dan mengusir lembab dingin. Titiknya adalah SP9, itu untuk memecah kelembaban dari pembakar bawah. SP6 memecah kelembaban dan mengusir lembab dingin. Kemudian REN 12 untuk meningkatkan energi limpa. Ketika energi limpanya menguat, maka dia bisa memecah kelembaban, mengurai kelembaban. ST8 untuk membersihkan kelembaban dari kepala ketika ada sakit kepala yang sifatnya berat. Ada perasaan berat di situ. Metodenya dengan mengurangi, kecuali pada REN 12, karena REN 12 itu meningkatkan energi limpa, maka harus diperkuat. Yang kedua, lembab panas. Kalau tadi lembab dingin, sekarang ada lembab panas menyerang limpa. Cirinya dengan tidak nafsu makan, kemudian perasaan tertekan di dada dan di perut tengah, kemudian perasaan berat, haus tanpa ingin minum, atau kalau ingin minum, minumnya itu dengan sesapan yang kecil, sedikit-sedikit. Mual, muntah, tinja tidak tertahan dengan bau yang busuk. Itu ciri dari lembab panas, ada bau busuk. Kemudian perasaan terbakar di anus, air kencing sedikit dan gelap, demam ringan dan sakit kepala. Lidahnya lapisannya kuning dan lengket, kemudian nadinya deras dan licin. Gejala utamanya lapisan lidahnya kuning lengket, tinja yang tidak tertahan dengan bau busuk, dan akan timbul demam. Demamnya demam ringan. Nah, itu karena terserang lembab panas eksterior dari luar. Akan muncul gejala-gejala lembab dan juga gejala-gejala panas.
Kemudian ada demam ringan. Demam ringannya itu karena penguapan panas lembab ke tubuh, maka akan terjadi demam. Dan terjadinya itu sepanjang hari. Beda dengan demam ringan karena kekurangan yin. Kalau karena kekurangan yin itu terjadinya sore atau malam hari saja. Tapi kalau karena serangan dari luar panas lembab itu atau panas angin itu terjadinya sepanjang hari setiap waktu. Kalau karena kekurangan yin itu terjadinya hanya sore atau malam hari saja. Etiologinya karena serangan lembab panas luar, bisa karena cuaca maupun karena lingkungan tempat tinggal yang lembab dan panas. Kemudian menyerang ke tubuh. Kemudian mengganggu organ limpa. Karena limpanya terganggu maka akan timbul gejala-gejala terkait dengan pencernaan dan terkait dengan qi maupun zalir. Prinsip pengobatannya dengan memecah dan mengusir lembab panas dengan SP9 dan ini SP6 dan SP9 untuk memecah lembab panas dari pembakar bawah. Kemudian Tu9 untuk memecah panas lembab, Li11 mengusir panas dan memecah lembab, Bl20 memecah kelembapan, Gb34 untuk memecah dan membersihkan panas lembab, semuanya dengan dikurangi dan tidak boleh dimuksa karena ada panas. Nah, kemudian setelah tadi pola-pola kekurangan maupun pola-pola kelebihan, maka selanjutnya ada pola-pola gabungan. Gabungan di sini kekurangan qi limpa dengan kekurangan qi paru-paru, kemudian kekurangan qi limpa dan juga kekurangan darah liver, dan rintangan atau halangan atau hambatan limpa oleh kelembapan dengan kemacetan qi liver. Jadi ada dua pola yang berkaitan di dalam tubuh. Yang pertama ada kekurangan qi limpa dan juga kekurangan qi paru-paru dengan gejala tidak nafsu makan, kemudian kelelahan, tinja tidak tertahan, suara lemah, kemudian kehabisan napas, kemudian corak kulitnya putih terang dan sedikit keringat spontan. Lidahnya pucat, kemudian nadinya kosong khususnya pada yang kanan. Gejala utamanya tidak nafsu makan, kelelahan dan kehabisan napas. Berkaitan dengan limpa dan paru-paru yang qi-nya kurang. Nah, karena ada kekurangan qi limpa, dia akan gagal untuk menghasilkan qi makanan. Yang harusnya qi makanan itu akan dikirim ke paru-paru, menutrisi paru-paru. Jadinya juga qi paru-parunya juga ikut kekurangan. Kemudian paru-paru akan gagal mengendalikan pernapasan, makanya akan kehabisan napas. Dan gagal mencampurkan qi makanan dengan udara untuk menghasilkan qi sejati, maka akan qi di tubuh itu akan melemah. Karena pasokan qi makanan ke paru kurang, parunya akan kekurangan dan gagal untuk mengatur pernapasan dan melaksanakan tugasnya untuk mencampurkan qi makanan dengan udara untuk menghasilkan qi sejati yang digunakan tubuh, maka akan timbul lemah, letih, lesu, kemudian kelelahan dan tenaganya lemah, napasnya juga akan melemah, kemudian suaranya juga akan melemah. Etiologinya karena sebab-sebab kekurangan qi paru dan qi limpa yang sudah dipelajari. Prinsip pengobatannya dengan meningkatkan energi paru dan juga energi limpa. Kalau ST36, SP3, BL20, BL21 itu untuk meningkatkan energi limpa, LU9, BL13 itu 12 itu untuk meningkatkan energi paru-paru. Semuanya dengan menguatkan dan bisa juga dimuksa untuk menambah energi. Yang kedua ada kekurangan qi limpa dan darah liver dengan gejala pusing, kemudian kelelahan, kemudian corak kulitnya pucat kekuningan, kemudian tinja yang tidak tertahan,
kemudian tidak nafsu makan, pandangan kabur, dan kebas di anggota badan, kebas di kaki maupun di tangan. Lidahnya pucat, tapi lebih pucat di sisi, di pinggir, nadinya berombak. Gejala utamanya adalah pusing, kemudian tinja tidak tertahan, dan sisi lidahnya pucat. Nah, jadi kekurangan C limpa itu bisa menyebabkan limpa yang harusnya menghasilkan darah itu kekurangan. Maka liver itu yang tugasnya liver itu adalah menyimpan darah, karena pasokan darah dari limpanya kurang, maka livernya juga darahnya akan berkurang. Maka kedua-keduanya akan kurang, C limpa kurang dan darah livernya juga akan berkurang. Etiologinya karena sebab-sebab kekurangan C paru-paru dan juga sebab-sebab kekurangan darah liver, terutama dari diet, dari pola makan yang buruk. Prinsip pengobatannya dengan meningkatkan energi limpa, kemudian mendorong darah, kemudian meningkatkan energi darah liver. Akupunturnya dengan ST36, SP3, BL20, BL21 itu untuk meningkatkan energi limpa. SP6 untuk meningkatkan energi limpa dan mendorong darah. LR8 untuk meningkatkan energi darah liver. BL17 dan BL18 bisa untuk meningkatkan energi darah liver dan mendorong darah. Menguatkan metodenya dan bisa juga di moksa. Yang ketiga, ada rintangan atau halangan limpa oleh kelembaban dan kemacetan C liver. Dengan gejala sesak dan penuh di perut tengah, tidak nafsu makan, tinja tidak tertahan, kemudian perasaan berat, haus dengan ingin minum sedikit-sedikit. Corak kulitnya kuning pucat, terasa sakit di perut atas, kemudian penyakit kuning, hepatitis, dan rasa pahit. Bisa timbul rasa pahit kalau ada api, maupun karena kemacetan C liver. Lidahnya lapisannya kuning, lengket, tebal, nadinya licin dan liat. Gejala utamanya kesesakan dan kepenuhan di perut tengah, sakit di perut atas, dan lapisan lidahnya kuning lengket. Nah, limpa yang kurang itu akan gagal mengubah dan mengangkut zalir. Kemudian zalir itu yang tertimbun itu menimbulkan yang namanya kelembapan. Kelembapan akan menghalangi C di pembakar tengah. Kemudian karena menghalangi C di pembakar tengah akan mengganggu aliran C liver juga, menyebabkan kemacetan C liver dan juga pasangan dari liver yaitu empedu. Empedunya akan terganggu aliran empedunya. Dan lama-kelamaan rintangan kelembapan juga bisa menimbulkan panas karena ada kemacetan C liver. Lama-lama kemacetan C liver itu bisa menimbulkan panas karena kemacetan C liver bisa meledak menimbulkan api. Etiologinya karena diet, terutama karena diet, selain karena faktor emosi. Dengan makanan berminyak itu bisa menyebabkan kelembapan. Apalagi diperparah dengan faktor emosi yang berkaitan dengan liver, menyebabkan kemacetan C liver. Prinsip pengobatannya dengan meningkatkan energi limpa untuk memecahkan lembab, kemudian mendorong aliran C liver supaya tidak macet dan membersihkan panas kalau ada panasnya. Dengan RAN 12 dan BL20 itu untuk menambah energi limpa. Kemudian karena limpanya diperkuat, setelah dia kuat bisa memecah kelembapan. Karena kelembapannya akan diangkut dan diurai, dibuang. SP3 dan SP6 itu untuk memecah kelembapan, LR13 dan LR14 itu untuk mendorong aliran C liver supaya tidak macet dan bisa juga memecah kelembapan di pembakar tengah. GB24 mendorong aliran C liver dan pengeluaran empedu untuk membantu pencernaan. GB34 itu mendorong aliran C liver di pembakar tengah. Metodenya dengan mengurangi untuk membersihkan lembab ataupun membersihkan panas.
Kemudian menguatkan itu untuk titik yang menambah energi limpa. Oke, pada pola-pola organ limpa, baik pola kekurangan, pola kelebihan, dan pola gabungan telah selesai. Kita akan lanjutkan pada pola-pola organ ginjal pada video yang berikutnya. Terima kasih.